Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kembali kita akan mengerjakan sebuah studi kasus yang sudah disediakan oleh website belajarexcel.id. So, kita berterima kasih banyak kepada belajarexcel.id sudah menyediakan tempat belajar yang bisa membuat kita lebih jago Excel dan mudah juga untuk kita mengoreksi di mana letak kesalahan kita. So, bagi teman-teman yang ingin mengerjakan pada studi kasus yang sama, langsung saja akses di www.belajarexcel.id, lalu teman-teman pilih bank soal dan kerjakan di sini ya. SBE 005 latihan soal admin kasus tiket kereta api. Nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Semoga video ini membantu teman-teman untuk sama-sama berlatih dan upgrade diri agar lebih jago menggunakan Microsoft Excel. Baik, ini adalah file Excel-nya teman-teman, kita akan kerjakan bersama-sama. Overview-nya ada 5 soal yang akan kita kerjakan. Yang pertama diminta adalah kelasnya, yang kedua adalah jenis tiketnya, yang ketiga harga tiket, diskon, dan harga bersih. So, langsung saja kita eksekusi. Dimulai dari yang pertama. Jangan lupa teman-teman, dibiasakan ketika kita mengerjakan sesuatu, pastikan kita itu membaca instruksi atau clue-nya terlebih dahulu. Karena hafal rumus saja tidak cukup. Sama halnya di dunia kerja, ketika kita mengerjakan Excel, tidak serta-merta langsung kita mendapatkan rumusnya apa. Pasti yang harus kita pahami adalah instruksi yang diminta oleh rekan kerja, atasan maupun tim kita itu apa, kita harus cerna terlebih dahulu, baru kita olah. Baik, yang pertama adalah ini ya, kelas mengacu pada 3 huruf awal di kode tiket dan mengambil data dari tabel kelas. Oke ya, jadi nanti kelas ini akan diambil dari ini, ekonomi ini ya, EKO. Saya akan berikan tanda merah biar kita itu paham. Dan diambil dari sini. Oke, jadi teman-teman pertama kita coba ambil bagian 3 hurufnya dulu ya. Berarti kita akan menggunakan rumus left seperti ini. Koma. Nah, lalu number of character kita akan isi 3. Kenapa? Kita memerintahkan kepada Excel adalah ambil 3 angka pertama dari kiri gitu ya, sebanyak 3. Oke, ini udah jadi. Namun kan yang diminta adalah kita harus mengambil data dari tabel ini kan. EKO berarti ekonomi, BIS berarti bisnis, dan EXC sama dengan eksekutif. Maka kita harus selesaikan menggunakan rumus HLOOKUP. Kenapa HLOOKUP? Teman-teman bisa lihat ya, data entry-nya itu memanjang ke kanan atau kita sebut dengan data horizontal gitu kan. Maka kita akan menggunakan HLOOKUP. Oke, kita tambahkan HLOOKUP. Oke, lookup value-nya ambil dari hasil operasi rumus left ini atau function left. Baik, koma. Terus berikutnya adalah dia minta yang table array, kita blok table array-nya di sini. Tekan F4 untuk mengunci, koma. Lalu dia mintanya adalah row index number atau row nomor berapa yang akan diambil. Berarti hitungnya dari atas ke bawah ya. 1, 2, row nomor 2, koma, 0. Kenapa 0? Karena exact match. Kalau nggak sama persis, jangan diambil. Tutup kurung dan enter. Kalau sudah, tinggal teman-teman drag and drop ke bawah. Baik, satu kasus selesai teman-teman. Lalu sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Jenis tiket mengacu pada huruf keempat kode tiket dan mengambil data dari tabel jenis tiket. Kurang lebih kasusnya sama teman-teman, hanya saja ini karena yang paling kanan kita akan ambil data menggunakan rumus right. Kebalikan dari left ya, left artinya kiri, right artinya kanan. Kita ambil data dari kanan. Sama dengan ketik right seperti ini. Teksnya adalah kode tiket ini, koma, dan karakter berapa banyak yang akan diambil, yaitu adalah 1, tutup kurung, dan enter. Jadi ya, nah namun kan bukan seperti ini yang diharapkan. Yang diharapkan itu adalah D sama dengan dewasa, A sama dengan anak, dan L sama dengan lansia. Maka kita akan tambahkan dan selesaikan menggunakan rumus VLOOKUP ke tabel jenis tiket. Caranya adalah tambahkan rumus VLOOKUP di depan. Setelah itu, VLOOKUP itu akan minta lookup value. Kita lookup value-nya menggunakan hasil operasi dari right. Oke, koma, table array-nya kita blok saja dari sini. Ya, karena cukup sampai di situ aja. Atau teman-teman blok semuanya juga nggak masalah, teman-teman. F4, koma, kolom index number, ya, kolom nomor berapa yang akan diambil, urutannya berdasarkan dari kode tiket ya. Karena itu kan hasilnya DA sama dengan yang di atas, maka kita ketik 2 atau nomor urut 2 yang akan kita ambil, koma 0, tutup kurung dan enter. Kalau sudah, teman-teman tinggal drag and drop ke bawah.
Sekarang kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Harga tiket mengacu pada jenis tiket dan kelas yang dipilih. Oke, jadi harga tiket ini berarti ekonomi dewasa. Ini ya, ekonomi dewasa berarti kita ambilnya adalah 75.000. Misalkan seperti itu. Lalu eksekutif anak berarti ini. Eksekutif anak harganya itu adalah 100.000. So, teman-teman, maka rumus yang bisa teman-teman gunakan yaitu adalah menggunakan VLOOKUP dan kita minta bantuan menggunakan rumus tambahan yaitu adalah match. So, caranya seperti apa, teman-teman? Langsung saja kita ketik VLOOKUP seperti biasa, seperti ini. Lalu dia minta lookup value gitu kan ya. Lookup value-nya saya akan menggunakan ini, jenis tiket. Oke, jadi dewasa anak gitu kan ya. Lalu dia mintanya table array. Teman-teman silahkan blok table array-nya dari jenis tiket sampai dengan semuanya paling kanan. Jangan lupa tekan F4, koma. Nah, ini kan kita nggak bisa menentukan gitu kan ya. Kalau kita tentukan 2, maka dia hanya akan tarik di bagian ekonomi. Kalau langsung kita tentukan 3, maka yang akan diambil adalah tarif bisnis. Sedangkan kalau misalkan kita tentukan 4, otomatis dia hanya akan menarik data yang eksekutif. Sedangkan kelas tiketnya itu bervariasi, ada yang ekonomi, eksekutif, bisnis, dan lain sebagainya. Maka kolom index number-nya ini biar lebih fleksibel, kita akan gunakan rumus match. Nah, kita akan matchingkan dengan kelas. Nah, jadi teman-teman nanti angkanya itu akan berubah-ubah gitu kan ya. Match-nya ini akan menentukan kolom nomor berapa yang akan diambil. Kurang lebih seperti itu. Nanti coba kita akan simulasikan ya. Lookup array-nya, teman-teman blok dari jenis tiket sampai dengan eksekutif. Oke, F4, koma, 0, exact match, tutup kurung, koma, range lookup-nya kita pilih exact match kembali. Tutup kurung dan enter. Oke, ini adalah harga tiketnya. Kalau sudah, teman-teman copy paste ke bawah. Baik, selesai ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung gitu kan ya. Kenapa sih harus menggunakan match? Gini teman-teman, kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP seperti biasa gitu kan ya, bentukannya adalah seperti ini, terus tabel array-nya seperti ini gitu kan ya. Nah, ini kan otomatis hanya mengambil data dari bisnis saja gitu kan, kelas bisnis saja, sedangkan dia itu tidak fleksibel. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus match, kita anggaplah rumus match saja, taruh sini gitu kan ya, lookup value-nya kita menggunakan kelas, dan gitu kan, jenis tiketnya ini kita akan sesuaikan dengan yang di bawah, koma 0. Maka teman-teman, ini akan saya ganti dengan general dulu ya. Nah, ketika kita copy ke bawah teman-teman, dia itu pasti akan berbeda-beda. Ketika dia itu di sini ekonomi, maka otomatis kolom nomor 2 yang diambil. Ketika dia itu eksekutif, maka otomatis kolom nomor 4 yang diambil. Sehingga teman-teman hasil dari VLOOKUP-nya itu valid. Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu ya. Oke, sekarang di kasus yang nomor 4 adalah diskon 10% dari harga tiket untuk keberangkatan sebelum tanggal 1 September 2023. Oke ya, jadi tiket-tiket ini yang berangkatnya sebelum 1 September 2023 dapat diskon 10% dari harga tiket ini. So, caranya seperti apa teman-teman? Kita akan menggunakan rumus if. Baik, kita masukkan rumus if ya. Tekan if seperti ini. Logical testnya adalah jika tanggal berangkat ini kurang dari, kita menggunakan bantuan rumus date ya. Tahunnya adalah 2023, bulannya September, tanggal 1. Jadi ini cara bacanya adalah jika ya tanggal berangkat ini di bawah dari tanggal yang sudah kita tentukan, maka dapat diskon berapa persen? Oke, dapat diskon 10%. Nah, jika tidak sesuai dengan itu, maka dapatnya 0. Tutup kurung dan enter. Oke, secara otomatis sudah dapat ya, 0,10 atau 10% itu kan sama bentukannya. Nah, sedangkan pertanyaannya kan tadi adalah 10% dari harga tiket, maka tinggal kita kalikan dengan harga tiket saja. Seperti ini. Oke, ini adalah diskonnya. Kalau sudah, teman-teman tinggal copy ke bawah. Oke, selesai ya teman-teman semuanya ya. Jadi, coba kita cross check terlebih dahulu. Ini kenapa dapat diskon? Diskonnya 10%, 75.000, 10%-nya adalah 7.500. Kenapa dia dapat diskon? Karena berangkatnya ini ya, bulan Agustus tanggal 17. Ini pun juga sama karena berangkatnya tanggal 31, masih di bawahnya 1 September.
Begitupun juga dengan ini, berangkatnya itu adalah tanggal 31, otomatis masih mendapatkan diskon. Sip, rumus ini sudah tepat. Sekarang kita masuk ke kasus yang terakhir, yaitu adalah harga bersih. Saya rasa ini gampang banget ya. Harga bersih adalah harga tiket dikurangin diskon. Oke teman-teman, maka caranya adalah ketik sama dengan harga tiket dikurangin dengan diskon. Baik, kalau sudah tinggal kita paste ke bawah. Selesai ya teman-teman. Nah kalau misalnya sudah selesai, seperti biasa teman-teman lakukan cek jawabannya. Apakah jawaban teman-teman itu benar atau salah. Jadi enak nih teman-teman, nggak perlu mengkoreksi secara manual. Saya akan ketik nama saya. Terus saya copy kode soalnya seperti ini dan saya copy kode jawabannya. Saya taruh di sini dan cek jawaban. Hasilnya benar semuanya. Baik, itu mungkin ya untuk video kali ini. Teman-teman coba latihan agar kemampuan Microsoft Excel kita semakin meningkat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.